Gue punya pertanyaan. Jadi beberapa waktu ini gue dihubungi lah sama beberapa kenalan gue. Makanya gue teringat sama akhirnya gue jadi ingat sama konten ini gitu. Oke. Kenapa sih orang bisa terlilit hutang? Eh, Kalau kita lihat nih di link yang ada di sini chart di Tempo dia bicara ada 3 temuan nih chart bahwa dimana berdasarkan survei Populix 1 dari 3 orang Gen Z chart di Indonesia Yes. ini pernah mengakses namanya pinjaman online Oke. atau pinjol. Nah, yang kedua adalah dari survei ini mayoritas pinjamannya itu ya untuk kebutuhan pokok nih chart, tapi untuk membeli gadget terbaru. Hai semua, kembali lagi di Tanya Ahui yuk. Nah, selamat datang di seri mingguan kita di edisi Finance, di mana kita akan ngobrol bareng dari hati, tapi juga pakai logika ya guys. Oh ya, buat semua yang belum kenalan dengan Tanya Ahui, nama gue Ahui, gue lulusan Magister Psikologi dan gue adalah seorang Registered Financial Planner. Nah, hari ini channel kita akan bahas banyak soal relationship, finance, lifestyle, dan parenting. Kita akan tayang setiap Senin jam 7 malam di YouTube. Dan karena hidup itu bukan cuma tentang beresin masalah, tapi juga soal bertumbuh dan jadi versi terbaik diri lo. Yuk, ngobrol bareng di Tanya Ahoy, be happy, be kind, and be fruitful. Hui hui. Nanya dong. Apa kabar? Kabar baik. Kita udah lama nih ya nggak syuting. Iya nih. Oke, gue punya pertanyaan. Jadi beberapa waktu ini gue dihubungi lah sama beberapa kenalan gue. Makanya gue teringat sama akhirnya gue jadi ingat sama konten ini gitu. Oke. Kenapa sih orang bisa terlilit hutang? Gitu loh. Dan menyedihkannya lagi adalah orang-orang yang terlilit ini tuh mereka bukan orang yang tidak beredukasi gitu. Secara earning power-nya juga bagus gitu. Bisa dibilang ya menengah ke atas lah gitu. Tapi kenapa mereka bisa bermasalah dalam menghandle hutang? Itu aja sih yang gue pengen tahu. Thank you, Huy. Thank you, Chart. Jadi kalau kita lihat nih di link yang ada di sini chart di Tempo dia bicara ada 3 temuan nih chart bahwa dimana berdasarkan survei Populix 1 dari 3 orang Gen Z chart di Indonesia ini pernah mengakses namanya pinjaman online atau pinjol. Nah, yang kedua adalah dari survei ini mayoritas pinjamannya itu ya untuk kebutuhan pokok nih chart, tapi untuk membeli gadget terbaru dan untuk memenuhi gaya hidup yang konsumtif lah. Alasannya yang mendasari adalah dari tekanan sosial chart dan pengaruh media sosial yang menuntut mereka tuh kayak harus tampil selalu ikutin tren. Handphone harus yang terbaru. Iya, jadi lu pernah dengar lipstick effect nggak? Enggak. Gimana? Jadi kalau lipstick effect itu kan adalah fenomena psikologis di mana konsumen terus tetap membeli barang mewah kecil kayak seperti lipstick lah ataupun aksesoris ataupun hiburan gitu Cak. Jadi meskipun kondisinya itu sedang dalam kayak sulit gitu. Tapi harus. Tapi harus gitu. Jadi fenomena ini juga kayak menunjukin bahwa konsumen itu terus mencari emosional dan rasa kontrol lewat pembelian yang kecil tapi kayak terjangkau gitu Cap. Yang penting harus ada transaksi yang dia beli gitu ya? Ya gitu. Jadi kalau buat di kalangan Gen Z, efek ini tuh kayak membuat mereka tuh kayak terpapar harus di media sosial tuh tekanan gaya hidupnya itu kayak kondisinya tuh sangat, padahal mereka tuh sangat-sangat terbatas gitu Cap. Tapi ya mungkin kalau dibilang dari sisi pengeluarannya banyak
yang gue baca nih ya, barusan gue sambil baca. Si middle class, berisi ya itu kan, middle class sampai ke gaji yang di atas 5 jutaan pun juga banyak gitu. Iya, betul. Mungkin itu karena keadaan apa ya, emosional ya berarti ya. Iya, jadi kayak bisa dibilang kayak pembelian itu tuh soal kebutuhan itu kayak meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka gitu, Cat. Oh, kalau pakai handphone baru, pede. Iya, gitu pede. Ya. Oke, jadi kalau misalnya dibilang tadi cerita teman-teman lo itu kenapa sih mereka bisa terjebak hutang, ya kita perlu lihat lagi nih dari sudut pandang secara psikologis sama dari konsep keuangan, Cat. Oke. Jadi kan kalau dibilang keduanya itu kan adalah saling terkait dan membentuk pola perilaku yang mereka tuh bisa terjebak dalam siklus hutang kan. Ya kalau kita bicara dari sisi perspektif psikologis itu kan yang pertama adalah impulsive buying tuh, Cap. Yes. Dimana kan otak kita tuh sering kayak mencari keputusan yang instan. Instant gratification gitu, membeli sesuatu yang menyenangkan sekarang tanpa pikir panjang gitu, Cap. Jadi kan bagian dari otak kita juga bertanggung jawab untuk kontrol diri kan. Betul. Dari prefrontal cortex bisa kalah dengan sistem limbik kita atau emosi gitu. Nah itu yang menyebabkan orang kadang-kadang tanpa pertimbangan yang rasional akhirnya berhutang. Betul. Gitu. Nah yang kedua nih, Cat, itu ada fear missing out gitu. FOMO gitu. Jadi itu kan dorongan ingin ikut-ikutan kan, Cat. Ya mungkin kita juga ngelihat teman-teman kita ya takut ketinggalan tren sosial, membuat kita juga belanja di luar kemampuan gitu kan. Dan di media sosial juga istilahnya menciptakan tekanan sosial sendiri gitu, Cap. Betul. Ya kan? Apalagi misalkan ngelihat influencer yang kayaknya lifestyle-nya nggak ada kerjanya gitu, cuman hura-hura aja gitu bisa kaya ya. Iya. Padahal kita nggak tahu juga mereka generasi, mungkin mereka adalah generasi yang diwariskan. Iya, bisa jadi kan. Iya. Warisannya banyak gitu ya. Jadi udah kaya dari sananya. Nah, yang ketiga tuh justifikasi kognitif, Cat. Jadi kita sering kayak meyakinkan diri kita, gue pantas loh beli barang ini. Betul. Nanti juga gue bisa bayar gitu kan. Itu kan bisa dibilang itu bias kognitif kan, Cap. Betul. Jadi kayak mengabaikan resiko finansial yang karena merasa semuanya itu ya baik-baik aja. Iya, kadang-kadang bahkan adalah gue punya kenalan, jadi income-nya dia gede banget, kayak 45 jutaan. Iya. Tapi karena dia ngerasa income-nya dia gede, dia cicil terus, semuanya dicicil. Sampai 1:1 pengeluaran dan cicilan. Aduh, kasihan banget tuh, Cat. Semoga dia bisa terbebas ya, cepet-cepet gitu. Jadi, nih akan gue tag kayaknya orang kreatif. Nah, yang keempat tuh kan kadang stres dan emosi ya, Cat ya. Jadi emosi yang negatif seperti stres, cemas, depresi itu bisa membuat kita pelariannya itu ya ke konsumsi gitu berarti kan. Ini escaping ya. Dia merilis emosinya dengan cara berbelanja. Iya, kan ada kan yang ya gue happy nih kalau udah belanja, kayak stres gue hilang gitu kan. Kalau gue happy-nya kalau makan dan tidur. Asik. Jadi kayak kalau udah makan, coping mechanism lu udah happy ya. Iya, makan dan tidur itu tuh. Gitu. Nah, ya belanja juga digunakan untuk sebagai coping mechanism nih, Cat, tapi justru memperburuk kondisi finansialnya kita gitu. Ya, kecuali mungkin income-nya dia sebulan berapa triliun gitu ya. Terserah aja. Ya. Nah, yang kalau kita bahas dari sisi secara finansial, Cat, itu ada beberapa hal. Yang pertama tuh kurangnya literasi keuangan tuh, Cat. Makanya harus subscribe Tanya Ahu. Iya, jangan lupa ya guys, subscribe Tanya Ahu. Nah, itu karena dia tidak punya konsep bunga cicilan
kredit dan perencanaan anggaran, Cat. Mungkin kayak tadi lu cerita, mungkin temen lo itu ada tuh yang punya perencanaan anggaran, cuman ya kadang-kadang ya udahlah, cobalah gitu kan, iseng-iseng untuk punya paylater atau pinjaman online gitu kan, Cat. Iya. Ya karena tuh kadang teman-teman kita mungkin susah membedakan yang namanya hutang produktif. Contohnya kalau kita punya usaha kan tuh hutang produktif tuh, Cat. Compare tuh hutang konsumtif. Jadi yang mana kita tuh belanja. Konsumtif tuh berarti kayak beli baju, beli sepatu gitu ya. Betul gitu. Nah, yang kedua tuh adalah tidak punya dana darurat, Cat. Jadi kejadian ini kan tak terduga ya, kayak sakit, kehilangan pekerjaan gitu kan, membuat orang tuh terpaksa yang namanya berhutang. Nah, ketika orang itu udah punya ideal dana darurat 3-6 bulan dari pengeluaran, at least dia ya bisa dibilang ya cukup aman, walaupun dia tetap harus berjuang ya, kan nggak punya pekerjaan gitu kan kalau misalnya dia nggak ini gitu. Nah, yang ketiga itu kebiasaan keuangan yang buruk, Cat. Betul. Nah, ini juga gue masih belajar sih yang namanya nggak catat pengeluaran, tidak menyisihkan tabungan di awal, membayar minimum payment di kartu kredit atau bunganya jadi menumpuk kan, Cat. Compounding ya. Bunga berbunga. Yang keempat itu adalah struktur keuangan yang tidak sehat, Cat. Jadi pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran tuh, Cat. Nah, jadi terlalu banyak cicilan alias rasio hutangnya tuh 30% dari penghasilan bulanan, Cat. Wow. Jadi kan kayak temen lo tadi yang cicilannya lama-lama gaji gue gede, punya apa beli-beli gitu kan ya, Cat. Lama-lama sama gitu kan. 1:1. 1:1 gitu. Nah, kadang-kadang tuh interaksi psikologi dan keuangan itu adalah kombinasi yang menjebak di pikiran kita juga kan, Cat. Betul, that's why ada nama bukunya Psychology of Money. Ya, betul. Jadi seseorang itu kayak merasa stres karena penghasilannya pas-pasan kan. Tapi dia mencari pelarian untuk lewat belanja dan akhirnya pakai kartu kredit. Kalau belum punya kartu kredit sampai bikin kartu kredit. Sampai tidak paham tuh kalau ternyata bunganya tinggi ya. Iya. Dan hutangnya menumpuk, stres meningkat, ya udah siklusnya ngulang-ngulang aja gitu. Gitu. Nah, solusinya nih, Cat, itu ada 4. Yang pertama tuh dia harus latih kesadaran diri finansial. Jadi financial self awareness. Nah, dia bisa gunakan teknik psikologi seperti delay gratification, Cat. Jadi tunda kesenangan dulu deh gitu. Dan mungkin bisa coba journaling emosi tuh, Cat. Jadi saat ingin berbelanja ya dia mungkin bisa tulis-tulis dulu, journaling dulu, ini beneran nggak ya dibutuh nggak gitu kan. Jangan sampai ternyata malah dia over gitu kan. Oh, berarti gue bener dong ya. Gue selalu punya wishlist. Bucket list gitu ya. Iya, jadi gue biasanya misalkan untuk audio gue butuh ini gitu. Gue lihat dari harga yang paling mahal sampai paling murah. Terus yang paling mahal biasanya gue taruh di terakhir. Ya, bisa gitu tuh. Itu bener tuh ya? Bener banget. Nah, yang ketiga tuh kita bisa bangun kebiasaan finansial yang sehat secara bertahap tuh, Cat. Jadi kita bisa istilahnya kayak lu tadi udah punya wishlist, oh iya nih harganya murah nih, gue punya uangnya cuman 2 juta nih, oke gue bisa beli apa ya dari 2 juta itu gitu. Sama yang keempat adalah kita cari edukasi keuangan dan bangun sistem pengingat dengan budgeting tools gitu. Nah, kalau kita lihat nih ada contoh kasus nih si Cici dan promo gadget barunya tuh, Cat.
Jadi si Cici ini tuh seorang karyawan swasta, di mana tuh dia penghasilannya 6 juta per bulan. Fresh grade lah chart gitu. Dia sering ngeliat influencer di Instagram memamerkan gadget terbaru gitu kan. Suatu hari ada promo cicilan 0% gitu kan, dan smartphone-nya tuh harganya 15 juta tuh chart. Tanpa pikir panjang si Cici akhirnya membeli dan menggunakan kartu kredit tersebut gitu. Nah, beberapa bulan kemudian Cici malah mulai kewalahan tuh Cat. Karena dia tidak bisa istilahnya harus membayar cicilan gadget itu kan Cat. Terus dia harus minjem uang untuk kebutuhan lain. Dan akhirnya juga jadinya tidak punya tabungan darurat. Nah, kalau kita analisa si Cici, itu ya bisa dibilang ya pertama dia kena yang namanya FOMO dan tekanan sosial. Betul. Jadi si Cici itu istilahnya tidak mau ketinggalan zaman kan sama teman-temannya di media sosial. Gitu. Lo pernah nggak Cat kayak gitu? Untungnya gue nggak pernah yang FOMO sih. Oh, untungnya nggak pernah FOMO. Iya, ini handphone gue harganya murah aja, 2 jutaan dari tahun 2022. Wah, keren ya. Iya, terus iPhone yang dipakai buat konten ini itu dari tahun berapa ya? 2000 berapa gitu. Wow. Nah, semoga si Cici bisa belajar sama lu nih gitu kan. Iya. Sama yang kedua adalah kepuasan instan gitu kan, yang tadi dibilang instant gratification, alih-alih mau menabung dulu, Cici malah beli sekarang dan bayarin nanti. Jadi kan kebutuhan secara emosional nih memang menang sih, tapi nggak dipertimbangkan secara logis gitu kan Cap. Terus justifikasinya karena Cici bilang ini kan 0% jadi aman, dia mengabaikan biaya lain kayak adminnya, resiko keterlambatan, beban bulanan gitu Cap gitu. Belum ada hal-hal yang mendadak ya kan. Gitu. Jadi ya analisis keuangan juga kita harus bisa nih rasio hutang kita tidak melebihi batas aman gitu kan. Istilahnya cicilan gadget plus kebutuhan hidup membuat si Cici tuh melebihi dari pendapatan gitu kan. Tadi kan pendapatannya 6 juta tuh Cat, dia punya cicilan 15 juta gitu. Belum kebutuhan hidup kan, bayangin tuh kalau ada teman-teman di luar sana tuh yang nggak berpikir panjang banget kalau beli barang. Kerjaannya kan nggak selalu bagus. Bener. Iya. Ya kita berharap kerjaan bagus sih ya Cat. Betul. Gitu. Nah, yang kedua tidak ada dana darurat, jadi kalau kebutuhannya yang tak terduga sampai sakit, ya paling nggak Cici jadi berhutang lagi gitu kan Cat. Nah, salah prioritas juga jadi berdampak, istilahnya gadget itu kan bukan yang utama juga gitu kan. Jadi istilahnya kita terbeban untuk setiap bulan tuh tetap bayar gitu kan. Nah, teman-teman di luar sana mungkin bisa latihan yang namanya self-awareness nih Cat. Oke. Jadi ada 5 pertanyaan yang teman-teman perlu ajukan ke dalam diri teman-teman untuk refleksi diri kalian. Nah, kalian gak usah jawab nih di kolom komentar, tapi kalian jawablah di diri kalian sendiri. Yang pertama tuh, apakah kita pernah membeli sesuatu karena takut ketinggalan atau karena tekanan sosial? Gitu. Yang kedua, saat ingin membeli sesuatu, apakah menimbang kebutuhan versus keinginan gitu Cat. Nah, lo gimana nih? Kalau gua puji Tuhan udah lolos. Udah lolos ya? Iyalah lolos. Udah lulus dari ujian ya? Iya. Yang ketiga, apakah kita punya anggaran bulanan untuk dana darurat? Yang keempat, apakah kita memahami konsekuensi diri dari hutang yang jangka panjang tuh Cat? Oke. Yang kelima, saat kita merasa stres dan bosan, apakah kita tuh cenderung belanja? Nah, pernah nggak teman-teman di luar sana merasa seperti Cici? Yuk, kenali pola keuangan dan emosi kamu, jangan sampai terjebak yang namanya hutang.
Betul. Hutang bukan selalu untuk karena kita kurang uang gitu, tapi karena kurang sadar. Sudahkah kamu mengenali kebiasaan finansialmu? Simpan postingan ini dan mulai evaluasi belanja bulananmu hari ini ya. Thank you. Thank you, Char.